welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan temen nih dari Indonesia dan dia juga lagi ngambil S2 di Tianjin University dan sebelumnya dia juga ngambil S1 juga di Tianjin University. Nah, tanpa lama-lama kita langsung panggil aja nih teman kita, namanya boleh diperkenalkan dulu. Halo Timotius. Halo, nama saya Timotius Marcelo. Jadi saya itu asalnya dari Jakarta, tapi saya udah kuliah di Tianjin University sekitar 4,5 tahun. Jadi saya awalnya masuk Tianjin University itu tahun 2017 untuk S1 dan saya ambil jurusan Pharmaceutical Science. Terus setelah 4 tahun saya lulus dan saya ambil master di Tianjin University lagi dengan jurusan yang sama, Pharmaceutical Science. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu, kamu kan sebelumnya dari Indo, terus habis itu kayak decide kenapa sih decide buat ke China buat ambil S1, bahkan sekarang sampai S2, kalau boleh tahu kenapa? Nih kalau yang S1 pertama sebenarnya saya udah putusin buat kuliah di dalam negeri di salah satu universitas swasta. Cuma suatu hari ada orang dari Tianjin University datang ke sekolah saya. Jadi saya nggak tahu ya ini guru atau siapa, saya kurang tahu. Tapi pokoknya orang tua saya kan ada ikut nonton itu, orang dari Tianjin University itu ngomongin apa sih. Terus orang dari Tianjin University-nya itu bilang kalau ada kesempatan buat kuliah di TJU dan ada juga kesempatan buat dapat Tianjin Government Scholarship. Terus abis itu saya dikasih kontak kayak lewat email, orang itu kasih kontak email. Jadi daftarnya itu saya waktu itu ya kirim berkas-berkas sama pokoknya saya nggak lewat website atau nggak lewat mana-mana, tapi saya kirim lewat email ke orang ini, terus orang ini yang urusin aja jadinya. Oh, berarti nggak lewat website untuk buat apply-nya itu kamu cuma kirim email, kirim dokumen melalui email gitu ya, melalui email TJU ya? Iya. Oh. Nggak tahu ini email ke siapa, saya juga kurang tahu sebenarnya ini siapa. Tapi ya mungkin dia ada koneksi sama orang yang dalamnya TJU gitu. Jadi waktu itu juga sebenarnya kalau nggak salah saya tuh udah telat daftarnya. Kayak kalau nggak salah kayak kan ada batas-batasnya kan, misalnya daftar Tianjin Government Scholarship maksimal bulan apa. Nah waktu itu saya udah telat sebenarnya. Cuma dibantuin sama orang ini ya akhirnya terus bisa dapat jadinya. Oh gitu. Jadi kayak ada yang bantuin buat supaya masuk ke TJU gitu ya. Nah, tapi waktu itu maksudnya kan waktu itu udah daftar salah satu universitas swasta di Indonesia dengan jurusan yang sama kah, Pharmaceutical Science? Enggak, beda. Kalau yang waktu yang di universitas swasta itu apa ya? Bukan Pharmaceutical Science, tapi kalau nggak salah saya awalnya mau ambil engineering deh. Terus akhirnya ada orang inilah, mungkin entah perwakilan dari Tianjin University nawarin jurusan Pharmaceutical Science ini ya? Sebenarnya kayaknya dia tuh datang ke sekolah saya, soalnya sekolah saya itu kan kayak orang luar kira itu kita tuh jago Mandarin di sekolah kita. Soalnya di sini guru Mandarinnya datangnya dari Cina kan, terus emang banyak pelajaran Mandarin di sekolah saya. Jadi ya mungkin orangnya datang gara-gara kira di sekolah saya banyak yang bisa Mandarin, jadi mungkin cocok kalau kuliah di Cina.
Cuma saya kan sebenarnya ya kalau disuruh belajar pakai Mandarin ya juga gak bakal bisa gitu sebenarnya. Jadi ya saya tetap ambilnya yang pakai bahasa Inggris di Tianjin University. Oh, tapi Terus akhirnya kalau untuk gimana? kenapa pilih pharmaceutical science? Mm-mm. Soalnya waktu 4 tahun yang lalu kalau nggak salah cuma ada 3 jurusan yang pakai bahasa Inggris. Mm-mm. Yang pertama pharmaceutical science, terus ada environmental Sama environmental, ya environmental sama chemical nggak sih? chemical engineering. Ya. Iya, kan cuma ada Heeh, 3. Jadi heeh. saya harus pilih salah satu dari itu aja intinya. Oh, dari pilih salah satu akhirnya decide buat ambil pharmaceutical science ya. Iya, Oh, berarti kamu kemarin S1 dapet Tianjin Government scholarship dengan full scholarship ya? iya selama 4 tahun. 4 tahun. Terus kalau boleh tahu yang waktu S2 ini kamu pakai full beasiswa kan? Beasiswa apa tuh? Chinese Government Scholarship. Oh, berarti dua-duanya full ya? Jadi S1 S2 gratis kuliahnya. Ya, tapi ya yang pas S2 itu yang pas S1 yang pas kita di Indonesia. kuliah online Hah? itu nggak ada bedanya sebenarnya Tianjin Government Scholars Tianjin Government yang full sama Tianjin Government yang parsial. Soalnya kan kita cuma dapat tuition fee gratis. Ya Iya. sekarang juga sebenarnya yang Tianjin Government Scholarship sama Chinese Government Scholarship juga nggak ada bedanya kan. Iya, Yang benar-benar. soalnya dulunya cuma dapat tuition fee-nya gratis, sisanya ya tetap nggak dikasih. Iya, benar-benar, kecuali kita mesti balik ke sana gitu loh. Maksudnya, tapi kalau misalnya kita di sana pasti berasa sih beda banget gitu loh. Iya, kalau di sono beda Tianjin Government sama Iya, benar-benar. Nah, waktu kemarin kamu kan sempat offline ya? Waktu kan kita sama-sama juga sempat offline. First impression kamu waktu pertama kali lihat ini Tianjin University itu kayak gini, gimana sih? ya pertama-tamanya waktu ke sono sih kayak lihat Tianjin University itu tuh kayak gede banget gitu. Soalnya kayak misalnya kita mau jalan dari building yang mana ke building yang lain itu bisa lumayan jauh. Terus tempatnya kalau untuk dormnya itu lumayan bagus sih, serasa kayak ya kayak di hotel begitulah. Apalagi yang kamarnya sendiri-sendiri. Terus kalau tentang pas pertama kali masuk kelas ya sebenarnya saya agak kaget juga soalnya kayak kan saya ambilnya jurusan bahasa Inggris, cuma isinya orang Cina semua yang sisanya muridnya. Padahal saya kira gara-gara saya ambil jurusan bahasa Inggris bakal banyak orang luarnya, tau-taunya nggak ada sama sekali, cuma saya sama kembaran saya yang belajar yang orang luarnya. Oh iya sih, kayak biasanya kan dikira kalau pakai bahasa Inggris banyak kan foreigner gitu kan. Tapi kayaknya aku pernah baca-baca namanya pharmaceutical science di Tianjin University itu udah bagus banget ya. Maksudnya aku kayak ada sampai pakai dapat Nobel gitu, bener nggak sih? Sebenarnya bukan nih kan kita emang profesornya itu orang kayak 50% kayak orang luar semua kan. Jadi ada satu profesor ini dia dapat Nobel Prize, terus dia ke TJU itu sebenarnya bukan ngajar juga sih, dibilangnya dia kayak advisor gitu deh kayaknya. Terus dia kayak cuma sekali ya saya pernah lihat dia sekali pas mau masuk ke TJU kan ada kayak orientasi gitu kan dari masing-masing jurusan. Nah dia datang, cuma kalau kayak pas lagi hari-hari biasa saya nggak pernah lihat profesornya di TJU sih. Oh, berarti dia as a advisor lah ya. Mungkin kalau yang mau konsultasi ke dia bisa karena mungkin dia pengalaman lebih banyak gitu. Ya, tapi kayak dia juga nggak ngajar apa-apa kalau setahu saya di jurusan ini. Iya. Cuman
di sana berarti kalau kayak kelas guru-gurunya oke dong ya, maksudnya mereka ngajarnya atau apapun kayak menyampaikan materi gitu. Ya kalau untuk guru luarnya sih ya emang enaknya mereka kan nggak bisa Mandarin, jadi kelasnya full pakai Inggris kan. Inggris. Kalau yang guru dari Cinanya itu kadang-kadang dia suka ngomong setengah Mandarin setengah Inggris, atau bahkan sebenarnya ada beberapa yang kayak gak bisa Inggris sama sekali. Oh gitu. Ya mungkin terbatas kali ya. Kalau ada orang luar lebih friendly, mungkin kalau yang dalam mungkin karena bukan native speaker jadi suaraku aman nggak? Aman ya? So tadi kayak Bener, bisa diulang nggak? Tadi saya disconnect. boleh. Berarti maksud kamu yang berarti guru-guru di sana menurut kamu tuh gimana sih? Maksudnya ngajarnya, cara penyampaian materinya? Kalau untuk yang guru luarnya itu, yang guru dari luar negeri itu ngajarnya ya bisa dimengerti, soalnya mereka semua kan ngajarnya full pakai bahasa Inggris. Tapi kalau untuk yang guru dari Cinanya itu ada yang ngajarnya pakai setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Mandarin kadang-kadang. Terus ada beberapa yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadinya saya harus nanya ke teman saya, misalnya ini guru lagi ngomongin apa sih. Oh iya sih, maksudnya mungkin karena mereka bukan native speaker, maksudnya bukan bahasa utamanya bukan Inggris, mungkin jadi masih belajar juga. Tapi kalau so far kalau yang baik kan 50% juga kan yang guru luar, jadi lebih oke lah ya. Nah, tapi kan kamu juga pernah nih ngerasain yang namanya offline study gitu. Nah, menurut kamu fasilitas di TNJ University itu gimana sih? Mungkin kelasnya, gedungnya, perpus atau kantin atau yang lainnya gitu, gimana? Kalau gedung atau kelasnya gitu ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Ya kayak pada umumnya aja, kayak mungkin sama kayak di universitas yang ada di Indonesia. Cuma yang menurut saya lumayan bagus itu perpustakaannya, kayak dia tuh sediain bukunya, kayak contohnya buku pelajaran yang bahasa, kan saya belajarnya pakai bahasa Inggris, jadi buku pelajarannya itu di sana ada tersedia khusus yang bahasa Inggris, kayak pokoknya stok bukunya itu banyak banget, kayak misalnya ada 60 textbook yang buat kita pinjam gitu. Jadi kita di sana nggak usah beli buku sama sekali waktu saya kuliah, kebanyakan soalnya bukunya bisa pinjam di perpus. Terus kalau kantinnya gitu sih ya makanannya lumayan sih menurut saya, terus harganya juga nggak terlalu mahal. Iya, berarti affordable sama lah. Iya, terus yang kayak kalau menurut saya labnya itu yang ada di gedung di jurusan saya, fasilitasnya sih lumayan memadai gitu. Kayak banyak alat-alat buat risetnya gitu, lumayan banyak lah, dan lumayan maju gitu teknologinya. Berarti mereka kayak tetap update tentang teknologi ya. Maksudnya kan kita kuliah mereka juga harus mengikuti zaman lah ya. Terus perpusnya juga tadi bagus, jadi kayak nggak perlu sampai beli buku, tinggal pinjem udah ada gitu, jadi nggak perlu buang duit buat beli buku lagi ya. Nah, ya apalagi yang di jurusan saya itu bukunya tuh semua yang bahasa Inggris mahal-mahal semua gitu. Kayak textbooknya itu kan biasanya yang kayak tebal-tebal gitu. Pokoknya harganya semuanya mahal aja intinya buku yang dipakai di jurusan saya. Jadi lumayan lah ya, hemat uang jajan. Nah, terus abis itu nggak lama pandemi nih, 2020 awal ya pandemi. Terus menurut kamu pengalaman kamu studi online itu gimana? Jujur aja, kalau studi online sama studi offline tuh udah beda jauh. Kalau studi online ya kayak rasanya kayak main-main doang. Soalnya kayak misalnya gurunya lagi ngajar nih, kita mau dengerin juga suka-suka kita, gurunya nggak bakal peduli kan.
dan nggak mungkin tahu juga kita lagi ngapain sebenarnya. Terus ya pas ulangan kadang-kadang kayak ada beberapa guru ulangan aja kayak nggak suruh kita nyalain kamera. Ada beberapa guru terus ya udah ya pas ulangan ya suka-suka kita mau ngapain jadinya. Cuma ada beberapa juga yang suruh nyalain kamera, jadi ya lebih susah lah kalau kita mau melakukan hal yang macam-macam. Bener-bener, maksudnya ya online apa emang beda banget, pasti semua univ juga kayak gitu, lebih struggle. Tapi ada yang strict, ada enak nggak enaknya lah ya. Kayak tadi bisa off cam ujian, terus tapi ada yang kayak mesti open cam, kita dipantau apa sih, mungkin lebih strict gitu kan biar nggak nyontek. Tapi so far menurut kamu kan fasilitas kalau secara online offline itu kan kita di kelas atmosfernya beda, tapi kalau kayak online menurut kamu fasilitasnya gimana? Kan kayak dari aplikasinya atau dari cara mereka ngajar tuh sama atau gimana tuh? Ya kalau online sih biasanya kita nih ada beberapa guru tuh yang beneran mau ngajar, jadi mereka kayak lewat VOV gini, mereka ngajarin terus kasih lihat ada PPT. Tapi ada juga guru yang gak mau ngajar, jadi dia cuma kasih PPT doang, terus gak pernah ngomong sama sekali sama kita, cuma kasih PPT terus nanti ulangan aja pas akhir semester. Oh, belajar mandiri ya berarti ya? Iya, tapi yang kasih ya mereka tetap kasih kelas lewat Zoom. Ini cuma beberapa guru doang yang kelas. Oh, berarti ya so far kayak guru-guru di sana udah oke. Maksudnya kan mungkin ada beberapa guru yang masih belum mengenal teknologi gitu kan. Cuma kan so far mereka oke lah ya, penyampaiannya, pemaparan materi dan PDF semua dikasih dong. Nah, terus menurut kamu performa mereka di sana secara offline atau online tuh bedanya gimana sih? Atau sama aja? Offline ya mereka ngajarin juga bagus pas online. Cuma ada beberapa, menurut saya yang di jurusan saya itu ada beberapa pelajaran yang sebenarnya itu untuk diajarin secara secara online. Oh iya sih, bener ya, plus minus lah ya. Bener. Nah, kamu bisa nggak describe-in sedikit aja tentang course kamu, apa sih pharmaceutical science itu apa, belajar apa, terus nanti waktu ujian examnya itu gimana sih, ngambil waktu offline sama online tuh bedanya ada nggak gitu? Kalau pelajarannya sih kebanyakan kayak berhubungannya sama kimia, sama biologi, terus sama apa lagi ya? Oh, yang kalau paling banyak itu, yang paling berat itu menurut saya labnya, soalnya kayak kita harus ke lab kayak pas semester 1 sama 2 itu kita ke lab hampir setiap hari, terus disuruh nulis kayak lab report, nulis tangan, pokoknya setiap hari harus tulis satu gitu. Kayak jadinya kerjaan kita kalau lagi ada kelas lab ini cuma nulis lab report doang lah intinya setiap hari. Banyak banget. Kalau untuk pelajaran-pelajaran yang misalnya kayak tahun pertama kan ambilnya kayak ada biasanya pelajaran-pelajaran general kayak general biologi, general chemistry, terus misalnya ada juga kayak matematika yang kayak kalkulus, linear algebra. Terus ada juga kayak pelajaran-pelajaran lain kayak ekonomi. Cuma itu cuma satu semester doang, kayak cuma benar-benar dasarnya doang. Fisika juga ada, fisika, terus apa lagi? Ya pokoknya pelajaran-pelajaran dasar aja intinya kalau untuk tahun pertama sama tahun kedua. Kalau tahun ketiga sama tahun keempatnya gitu kita kayak ada pelajaran yang lebih menjurus. Contohnya kayak
farma farmakognosi, terus misalnya kayak farmakologi, Hmm. terus medicinal chemistry, Hmm. sama nanti pas tahun ketiga sama tahun keempat juga kita boleh pilih kelas kita. Ini kan kita untuk tahun pertama sama kedua itu kebanyakan kelasnya itu bukan dipilihin, pokoknya kelasnya itu wajib, kita Iya. wajib ikut, kita nggak milih kelas sama sekali. Cuma Hmm. kalau tahun ketiga sama tahun keempatnya kita ada beberapa pilihan, misalnya kita mau pilih kelas yang mana, nanti belajarnya bareng-bareng sama anak master sama PhD-nya jadinya. Oh, jadi lebih menjurus ya, maksudnya tahun ketiga, tahun keempat, terus apalagi sama yang Iya. master sama PhD udah yang profesional semua. Nah, terus waktu ujian, ujian online sama offline gimana tuh? Ya kalau ujian offline itu lumayan tegang sih di sana, soalnya kayak ada pengawasnya kayak berapa orang sih waktu final exam ada pengawas dari guru luarnya kayak sekitar 2 orang atau 3 orang, terus kayak ya saya nggak baca aturannya sih, soalnya kan aturannya itu sebelum exam kan dikasih kalau nggak salah kayak aturan tentang pas examnya gitu, Ya, tapi dikasih Mandarin jadi saya nggak baca, cuma ya pasti strict lah aturannya. iya benar. Iya sih. Terus kayak waktu ulangan juga semuanya kalau saya lihat ya lumayan tegang juga orang-orang di sono gitu. Iya sih pasti. Kalau pas online gini ya kita lebih santai pas ulangan gitu. Iya, Gak benar-benar. ada, apalagi yang nggak usah pakai webcam ya kan, kita nggak terlalu tegang gitu Iya. pas kerja. Bener-bener, maksudnya kan kita nggak dipantau ya kalau misalnya offline, apalagi dipantau kan nggak cuma satu orang nggak sih, maksudnya ada beberapa, bisa 2 atau 3 nggak sih? Iya, Iya kan, 3 kalau jadi nggak salah. 3 kan jadi lebih tegang banget. Nah kan sekarang kamu kamu juga sekarang lagi master gitu kan, ambil dengan pharmaceutical science juga yang sama gitu kan. Nah, pasti milih S2 ini dengan lanjutin di Tianjin University kan pasti ada reason juga kan. Nah, menurut kamu setelah kamu nanti kan udah S1, S2 juga soon nanti bakalan lulus gitu kan. Kamu ngeliat job prospek ini kan pasti juga oke. Nah, kira-kira job prospek di bidang pharmaceutical science ini tuh kayak gimana sih? Kayaknya sih kalau job prospeknya itu rata-rata misalnya yang mau jadi researcher gitu di misalnya kayak di company, pharmaceutical company gitu, atau misalnya kayaknya juga bisa kayak di misalnya company yang berhubungan sama ya gitu. Misalnya mau jadi kayak lanjut S2, S3 terus misalnya mau jadi profesor kali ya, kebanyakan sih intinya jadi researcher sih kayaknya kalau di pharmaceutical science ini. Oh, berarti kamu juga mau jadi researcher juga atau mau pindah haluan nih kalau boleh tahu? Nih sebenarnya jujur aja saya masuk yang master itu kan harapannya itu kita tuh pas master itu kita tuh ke lab setiap hari ngelakuin riset. Cuma gara-gara saya kuliahnya online gitu, saya agak menyesal gitu, soalnya kita nggak bisa ke lab sama sekali. Jadi sebenarnya dibilang nanti misalnya kita dapat ilmu atau enggak, saya juga bingung gitu, soalnya dari tahun pertama itu yang misalnya kalau kita lagi kuliah offline, kita tuh pasti kan kita udah pilih profesor, udah pilih kita mau riset di lab yang mana, kita tuh udah pasti ke lab setiap hari. Cuma gara-gara kuliah online ini ya saya jadi nggak bisa ngelakuin riset sama sekali sebenarnya, jadi ya agak menyesal juga. Harusnya kayak misalnya nunggu bisa kuliah offline baru saya misalnya daftar S2 di TJU ya. Kalau menurut saya sih harusnya begitu. Iya sih, benar, karena emang jurusan pharmaceutical science ini emang
emang diharuskan offline ya, karena kan mostly itu eksperimen terus. Mungkin kalau yang kayak mungkin bidangnya Iya. sastra atau ekonomi atau mungkin yang nggak terlalu banyak experience-nya, eksperimennya mungkin oke banget buat online gitu ya. Iya, iya. Nah, kan kamu udah berapa tahun ya? 4,5 tahun lah ya, 4,5 tahun kuliah di China. Nah, dan 4,5 tahun itu ya pasti ada naik turunnya. Nah, kamu yang memotivasi kamu untuk kayak udah gue harus lulus nih waktu S1, gue harus lulus tepat waktu, itu apa sih? Kayak ya mungkin kayak aduh kayak gue udah mau lanjut lagi, aduh susah nih gitu. Nah, menurut kamu yang membuat kamu sampai di titik ini mau tetap lanjutin tuh apa gitu? Aman nggak suaraku? Ini kayak ngelak gitu, nggak terlalu kedengeran suaranya. Coba. Oke, coba aku ulang ya. Kedengeran nggak Oh. suaranya? Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran ya. Nah, aku mau nanya sih. Nah, kan selama kamu kuliah 4,5 tahun, kedengeran ya? Oke. Nah, selama kamu kuliah 4 tahun ini, 4,5 tahun ya, itu kan pasti ada naik turunnya. Nah, yang memotivasi kamu untuk tetap ya udah gue harus lulus nih S1 ini, S2 ini gue juga harus lulus gitu kan. Itu apa sih? Ya kalau pas S1 itu yang kayak motivasi buat belajar terus ya karena mau dapat Tianjin Full Government Scholarship tahun depannya. Kan Tianjin Full Government Scholarship di evaluasinya setiap tahun. Iya. Jadi ya kalau semester ini tahun ini kita nilainya jelek, ya tahun depannya mungkin kita dapatnya yang cuma yang partial scholarship atau bahkan nggak dapat sama sekali. Terus yang kedua itu ya soalnya saya dulu mikirnya kan pas S1 gitu saya pengen lanjut S2 juga kan buat melakukan riset ya, jadi itu juga salah satu motivasi buat biar cepat lulus sama belajarnya yang benar biar nanti S2-nya bisa dapat Chinese Government Scholarship. Iya benar-benar, berarti ya karena buat dapat scholarship terus buat S2-nya risetnya lebih oke kan, jadi nilainya oke, terus kita profesornya mau sama kita karena nilainya juga oke, terus kita semangat juga gitu ya. Nah, boleh nih kasih ya advice atau motivasi dikit buat teman-teman yang mau kuliah di Tianjin University, apalagi mau ngambilnya yang pharmaceutical science. Boleh mungkin kasih sepatah dua kata boleh nih. Ya intinya kalau mau ambil yang jurusan kayak pharmaceutical science, tunggu aja pas kuliahnya tuh bisa offline, jangan ambil pas online. Soalnya kalau ambil pas online udah pasti jauh beda lah ilmunya online sama offline itu. Terus ya persiapin aja kayak kalau mau masuk TJU kayak nggak terlalu susah deh, kayak maksudnya nilai rapot pas SMA-nya nggak harus tinggi banget gitu kalau cuma mau masuk doang. Cuma kalau mau dapat kayak scholarship gitu yang Tianjin Government Scholarship itu ya mungkin nilainya harus bagus nilai rapot SMA-nya. Terus kalau mau dapat Chinese Government Scholarship jangan kita tuh nggak bisa pilih yang jurusan bahasa Mandarin. Kita nggak bisa pilih jurusan bahasa Inggris. Jadi kalau mau dapet Chinese Government Scholarship pas S1 ya harus belajar Mandarin lah intinya. Iya bener banget ya teman-teman. Mungkin kalau tadi aku mungkin review dikit, kalau misalnya yang mau pakai pharmaceutical science yang ambil jurusan itu pharmaceutical science harus ya nunggu offline ya, lebih baik gitu advice-nya gitu. Dan kalau ya bagi yang mau ambil Tianjin University nilainya nggak perlu tinggi banget. Cuma kalau buat yang scholarship lebih kompetitif ya, jadi nilainya harus lebih oke gitu. Nah teman-teman, di episode kali ini aku sampai di sini aja, dan thank you banget Timotius udah mau collab bareng nih di episode kali ini. Dan teman-teman nanti kita tunggu di episode berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you, bye bye.